Selamat malam semuanya. Mungkin teman-teman semua yang ada di sini pada bingung kenapa kami ada di sini semua dan akan mungkin membicarakan sesuatu. Sebelum dimulai di acara ini, sebenarnya nggak ada MC atau apapun. Semua nanti ikut bicara dan nanti paling akan memperkenalkan satu sama lain. Dan ini adalah channel YouTube yang bernama Doke TV. Kenapa dibahas tentang Doke TV? Kenapa namanya Doke TV? Adalah filosofinya itu kita semua ini adalah atau mungkin nanti teman-teman yang akan stream juga adalah teman-teman yang meluangkan waktu bebasnya, bisa dibilang ya, di salah satu warung makan sih ya, bisa dibilang, yang bernama Doke. Jadi daripada membahas sesuatu yang kita sering sih membahas sesuatu hal ini A B C D, tapi dimana kita semuanya nanti dijadikan YouTube, dijadikan salah satu platform gitu biar bahasan kita tuh bisa didengar, atau kita juga minta saran juga untuk semuanya yang dengerin di YouTube ini. Dan mungkin bisa perkenalan dulu sih ya paling ya. Nama saya Radit di sini, ya panggilannya Radit ya. Oke, bisa boleh bicara ini dari sebelah kiri. Dari sini aja. Oh, dari sini. Bapak lihat sana aja. Sini aja. Oh, ini enggak ya? Udah. Udah. Saya Satrio. Sering di kumpulan panggilnya Lukas. Kalau aku Arif Fajar Kurniawan, biasa dipanggil Arif. Sebelah. Kalau aku Satrio juga. Kalau di kumpulan biasa dipanggil Sican. Kenapa dipanggil Sinchan, ada salah satu filosofinya juga. Ya, karena dulu rambut saya lebih tipis dari ini. Dan di topik hari ini adalah sebenarnya nggak terlalu serius banget, cuma kita akan sharing gitu aja ya Rip ya. Nah, topiknya adalah apa? Topiknya siasat seni dalam pandemi. Siasat seni dalam pandemi, bisa dijelaskan gimana topiknya? Jadi itu kita di sini sebenarnya berlatar belakang dari kesenian. Empat orang ini kita mempunyai kesamaan yang sama. Ada yang bergelut di fotografi, desain, musik, videografi, ya seperti itulah. Jadi dengan situasi yang seperti ini, situasi pandemi wabah corona 2019 ini, seenggaknya kita ini masih ada hal yang masih bisa dibanggakan gitu loh. Ada hal yang masih bisa dikerjakan di dalam pandemi seperti ini. Itu dari Arif. Terus ini namanya siapa tadi? Sican. Gimana? Jelasin siasat seni dalam pandemi. Oh, siasat seni dalam pandemi itu ya mungkin yang nanti akan disampaikan di sini yang ya. mau kita sampaikan itu cara kita yang berprofesi dalam bidang seni, ya terutama dalam bidang seni. Karena kan kita kan semuanya juga menggeluti bidang itu. Dan, seperti kita caranya kita untuk berkarya, kan karya kita kan juga cara apa kasarane iki gone dhewe iki nganu tuh. Apa sih? Kumpulannya Dewi. Gaweane dhewe. Kerjaan kita itu berhubungan dengan sosial, dengan orang gitu. Sedangkan di zaman pandemi ini itu kita aja kumpul dibatasi 1,5 meter. Harus ada jarak. Ya ini mohon maaf kenapa kita physical distancing. Physical distancing. Programnya ada 2 sih. Dan mohon maaf ini juga kita kenapa kita kok dempet-dempetan gini? Itu karena kita itu rindu gitu loh, dempet-dempetan. Kita tuh udah lama gak peluk-pelukan gitu loh. Udah lama gitu. Muncul. Macam pelukan guys. Emang diriku kasih sayang tuh.
udah jelasin sama itu ya, siasat seni dalam pandemi. Nah, lah itu cara kita bagaimana sih kita mengeluarkan jiwa seni kita dalam kondisi yang pandemi seperti ini, yang misal nanti kita bagaimana, yang musik bagaimana, yang fotografer bagaimana, videografer bagaimana, nanti kita bahas di sini. Untuk Satrio sendiri, Kalau Satrio saya sih sama sih ya, sama orang. menjabarkan dari topik yang di malam hari ini ada Sabtu. hari Sabtu. Kita syuting di malam hari pada waktu buka puasa ya. Jadi kalau misalkan kira-kira kan, oh nih tayangnya mungkin pas puasa-puasa, oh nggak puasa nih ya. Puasa, kita semua puasa dan ini baru buka puasa. Gimana Satrio? Apa? Menjabarkan dari siasat seni dalam pandemi. Itu tadi yang orang bilang ngomong itu, aku ikut aja sih semuanya. Oh ngikut aja. Ikut aja sih semuanya ya. Maaf nih. Jadi berhubung ngomong tentang siasat seni dalam pandemi kan ada seni-seni nih. Iya. Kita tanya ke semuanya aja sih sebenarnya. Boleh tanya nggak sih profil masing-masing? Kamu ya tanya ke aku, tanya ke aku. Ya kalau dari Ukas dulu, daripada ngikut terus ya toh. Ya, saya tuh dulu profesi seni saya Yes, tuh yang ditekuni sekarang lagi sibuk-sibuknya. lagi sibuk-sibuknya itu ya musik sih. Sebenarnya dua, seni musik sama seni fotografi. Tapi cuman saya lebih fokusnya ke musik. Jadi Satrio adalah seorang pemusik. Ya, saya musisi. Gantian nih, tanya-tanya tuh, masa aku terus? Nah, kan MC-nya semua, nggak ada MC di sini. Ya dan kita kan nongkrong bareng. Kita tongkrong. Berhimpitan. Tapi saling memberikan informasi ke semuanya. Oh iya. Gantian tanya. Kalau Arif apa? Kerjanya apa? Sibuknya apa? Sibuknya apa? Ya kerjanya. Kalau sibuk. kalau aku sendiri bergelutnya juga di fotografi awalnya, lalu ya ngerembet gitulah. Ngerembet itu artinya mencapai, ya mempelajari videografi, mempelajari desain juga. Ya masih ibaratnya dolanan lumpur lah. Kalau Radi sendiri nih, Oh. kayaknya Aku sih banyak ngomong. agak- Kayaknya asik nih. aku yang baru aja ditekuni ini ya, baru aja aku juga siaran di salah satu radio dan juga bermusik juga sebenarnya. Jadi nggak ada kaitan apa namanya, nggak jauh-jauh sama siasat seni dalam pandemi, seni. Oh ya, Jadi kayak kamu bilang pas itu kan seni ya, kalau misalkan siaran ataupun musik itu kan dia masuknya ke seni ya. iya masuknya seni. Pokoknya tuh intinya tuh seni itu bekerja bebas dalam waktunya. Jadi nggak seperti 9 to 5, dia di 9 pagi sampai jam 5 sore itu nggak. Seni itu kerja dari mulai pagi sampai pagi tadi. Kayak nama lagu nanti lagu siapa? Ya mungkin Lagu yang banyak cewek seneng. Ya. lagu apa ya Mas? Lagunya Apito. Ketawa. Itu katanya mirip sama temen kita namanya Tesar ya. Tesar, Di tongkrongan. Tesar, ya. Nah, penasaran kan Tesar tuh bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Manusia langka. Manusia. Dia itu salah satu ketua sirkus Indonesia. Nanti mungkin di video lain kita akan interview sama Tessa. Jadi teman-teman doknya tuh banyak ya. Nggak cuma kita aja. Nggak cuma kita aja, banyak-banyak nanti bisa jadi habis episode yang ini ada siapa yang lain? Ada yang lain, mungkin nanti ada Abed, ada Mas Bayu. Ya mungkin Jadi, teman-teman kita tongkrong lah di ya. doke ini. Saling kenal aja. Saling kenal aja. Seperti kameramen kita itu yang kamera yang situ, Ya yang di sini nih itu juga ada nih. Buko, ada Dimas juga. Nah, Nah, Buko itu juga seniman. 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 Waduh. Dia itu seni lukis. Dia. Ya. Melukis kisah cinta mantan gitu. Nah, kalau Dimas itu seorang pelaut. Oh iya. Untuk pelaut. Suka makan bayam. Dia tuh punya hobi. Hobinya apa? Nabrak angin. Avatar men. Temennya Musuhnya Aang. tolak angin bro. Jadi nggak pernah masuk angin. Gak pernah. Nggak pernah masuk. Dia pelaut. Nah, ngomong-ngomong nih, ini dari tadi kan ngomongnya pemusik nih. Kita kan nggak tahu nih, pemusik tuh berarti punya band gitu ya? Punya band masing-masing apa kegabung jadi satu atau gimana nih? Oh, ini tanya ke. Dua-duanya nih. Oh, kenapa harus dua-duanya?
Ada salah satu. ada yang bikin penasaran. Dia merasa kenapa Kenapa kok mukanya mirip gitu? Nah, ini pertama adalah kita satu ibu. Kita ini berdua satu ibu, satu Ini namanya bapak. Satrio nih, Satrio tapi dipanggilnya Shinchan. Kita beda ibu beda bapak. terus yang satu ibu siapa? Satu ibu kita semua. Kita berdua maksudnya, Oh, kita berdua. Kita berdua. Semua. Itu warisan aku coba. Ngeri kan? Ngeri. Itu warisan aku. Terus nama bandnya apa nih? Ini masih tergabung jadi satu band atau bandnya beda-beda atau gimana nih? Nama bandnya, kok pada nggak tahu sih ya? Ini biar pada tahu, biar pada tahu. Biar pada tahu semuanya. Namanya sih The Brothers. Kenapa The Brothers? Karena saudara dan gitu aja. Cukup. Oh, The Brothers. Namanya DEBROTHERS. The Brothers itulah ya. Itu bisa di-follow di Instagram gitu. Bisa di follow di Instagram namanya thebrothers.db, ada di channel YouTube-nya apa namanya? The Brothers Musik. The Brothers Musik. Oke, nanti kalian bisa langsung follow ya di Instagram @thebrothers. .db atau YouTube-nya The Brothers Music. Jangan lupa like dan screen cap-nya. Screen cap. Kata-kata halilintar. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Oh siap. Gitu. Itu ya udah. Sudah cukup kamu yang suka Atta Halilintar. Masalah keresahan di kala pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini. Apa bos? Shinchan sama Arif. Ya ini tabas. Ya itu mungkin banyak wedding yang mundur. Kan sekarang kan katanya menurut info-info yang ada itu kan nggak bisa daftar nikah, ya kan? Nah itu juga mempengaruhi kita juga. Banyak customer yang Mas nanti dulu, saya ini kayak gini nggak boleh ada keramaian, takut dibubarkan, ya kan? Wow. Itu ya itu Tambahin Arif. Terus foto produk juga. Produk terhambat Ki. Oh iya, produk banyak yang terhambat. Produk kan kalau dari kami teknisnya kan biasanya bisa di venue yang punya produknya itu. Nah sebenarnya juga bisa juga produknya di take away ke rumah produksi kami. Nah cuman ya emang lagi seret aja sih, karena keadaan juga memaksa kita buat tetap di rumah aja gitu, tetap beraktivitas dari rumah. Terus event juga ya, event tuh juga menjadi salah satu apa ya, unique selling produk kita juga, karena kita memulai proyek pertama juga dari event ya, yang tahun ini. yang proyek pertama kita dulu Oh iya, wisudaan. kita mendokumentasikan wisuda baik dari segi foto maupun video. Nah itu juga keundur juga. Sebenarnya kemarin ada peluang di April itu ya. April Itu juga keundur. April sebelum Covid menyerang. kok April loh Des? Seharusnya. Oh iya April. Terakhir itu kita job itu bulan apa kok? Maret ya? Maret ya. Maret akhir. Dari BKKBN ya. Ini kan ngomongin Jingga sama Debar sudah nih. Sekarang tinggal Radit nih. Katanya radio masih jalan nih. Apa di rumah? Udah mulai siaran di rumah apa masih? Tadi masih di studio sih, masih jalan-jalan aja alhamdulillah. Masih sampai kayak sekarang. nggak apa? Kayak perbedaannya ada nggak? Ono ora? Perbedaan sih enggak sih, malah justru kalau dari pendengar malah justru pada dengerin di rumah. Senang-senang aja sih. Senang aja. Berarti Nah, radiomu lancar ya? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Berarti bisa disimpulkan kembali ke Jingga gak ada job bos. Iya. Belum ada bos, Belum bukan ada. nggak ada, belum ada. Kita Belum disuruh ada. bersabar sama Gusti gitu. Kita itu disuruh bersyukur. bersyukur. Kita itu pandemi itu pembelajaran untuk hidup, untuk selalu bersyukur, bertawakal, Survive. Menahan lapar. Menahan lapar itu karena kita puasa. Puasa. Itu karena kita bulan Ramadan. Datanya lagi. Terus gimana nih kalau The Brother sendiri? Kan kita tahu sebenarnya bulan-bulan kemarin sebelum ada corona kan lagi gencar-gencarnya orang-orang. Hai. Jadi saya aku udah nyoba tutupnya modar kameranya. Enggak. Enggak. Langsung.
Enggak aman. Aman. Lanjut. Nah, kan beberapa bulan kemarin sebelum ada corona itu kan lagi marak-maraknya orang pengen nonton konser, orang-orang pengen nonton apalagi The Brothers kan juga mau rilis single terbaru kan. Iya. Nah, Tadi udah disebutin juga sih. Iya. Tapi sekali lagi kendala The Brothers kan ya dapat duit mana kalau gak dari manggung bos. Ya, itu. Gak ada job. Nah, Gak ada job. nah, Gak ada job. Belum ada, jangan bilang nggak ada. Oh, belum ada. belum ada. Mungkin sehabis Covid kita bisa lebih ngau-ngau lagi. Ya. Lebih di atas angin gitu. Di atas angin. Dan naik daun lah, naik daun. Tapi kita ya saat ini dari The Brothers kan ya, ya kita mau nggak mau ya produksi musik atau apapun itu konten-konten ya di rumah aja. Gitu. Ya. Jamming online gitu ya. Iya. Ya. Tapi apakah sepenuhnya di rumah aja itu? Kalau aku ya, kalau aku sih enggak. Aku pertama kan masih siaran toh, siaran tiap sore jam 2:30 sampai 4:30 bareng Dinda. Dia mungkin kalau pas lihat video ini, ya, Hai Tinda. Nah, Instagramnya di sini juga nggak? Instagram di sini kan nggak? Kasih tahu nggak? kasih tahu. Oh, nanti ada sendiri. Oke. Ngopo kok? Apa kok? Nopo? Mie lu mie. Minum. Mie. Am. 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 Tulang gendong. Nah, terus kan kalau sebelum corona juga seri manggung yang paling diinget tuh yang mana? Yang mungkin punya antusiasme yang tinggi itu loh. Terakhir. Oh, pernah di Udinus. Di Udinus. Nggak boleh nyebutin instansi ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang konsernya di situ. Karena ini Oh YouTube. ya, di salah satu universitas ya Udinus saya namanya di situ. Itu banyak banget sih yang nonton yang cuma di lain sisi tuh baiknya tuh nontonnya tuh pada nunggu artis Korea dance itu. Oh, Korea. K-pop. K-pop. Ya gitulah ya. Mending langsung aja. K-pop tuh masanya. Jadi kita diserang itu berbahaya kan. Berbahaya. Yang penting kita Sulit. sudah ada. Kalau K-pop sudah lah. Udahlah. Gitu. Sama arminya itu loh. Itu berbahaya loh. Lanjut. Brothers kan Brothers ya. Ya masih di rumah aja. Kalau misalkan Satrio sendiri apa ya di rumah aja? Kalau saya sih masih sementara di rumah aja, tapi untuk kayak bertemu orang tuh mungkin malah jarang sih ya. Seringnya di rumah sih kan, soalnya saya seringnya kalau bikin tuh pasti enaknya di rumah sih, nggak pernah keluar. Kalau justru yang sering keluar tuh malah si Radit. Keluar enak loh bro. Keluar di luar silir kan? Silir. Nah, silir. Kalau dalam semu. Marah kegawean. Sincan, Arif, ya di rumah aja bareng-bareng. Ya Gini aja lah. Ya, gini aja lah. Gini aja. Gue kenal aku wis pirang tahun. Tahu rahasia aku begini ngomah loh. ya sebenarnya apa ya, sulit gitu loh untuk mengadaptasi diri sendiri buat nggak keluar rumah, apalagi di kala pandemi kayak gini kan. Yang penting kita tuh juga masih safety gitu loh. Ya gabut itu kan tekanan juga buat kita. Bisa kalau kita gabut kita bakal stres. Kalau stres imun kita menurun. Kalau imun kita menurun kita gampang terserang penyakit ya kan. Aku juga sempat ngomong tentang imun, sakit, bahagia. Aku juga sering baca di Instagram. Baca-baca gitu ya, men. Kan kita kan sebagai kaum milenial kan Saya Gen Z. Gen Z. Nah, benar. Oke. Ya, Saya baca di terserah sih sebenarnya. Kita tuh sebenarnya di ambang batas antara Gen Z sama milenial gitu. Oh iya, yang anak muda terupdate. Ya, Gitu, anak muda terupdate. Kita baca-baca di salah satu aku baca di salah satu sosial media, di berita-berita online juga, cara mengatasi dari COVID-19 ini jangan lupa bahagia. Emang. Iya. Iya sih. Kayak pikiran kita tuh harus bahagia. Jangan terstigma sesuatu yang negatif-negatif, benar gak sih? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Apakah kamu tidak berpikiran? Karena saya banyak berpikir.
berarti stereotip yang harus di apa ya? Diwujudkan itu sebenarnya positive thinking gitu ya. Positive thinking, bener sih. Karena penyakit itu selalu datang dari pikiran. Iya, akar Iya. dari penyakit. Kalau meriang Karena itu. pikirannya harus sehat gitu. Nah, buat teman-teman budayakan pikir carry. Kalau pengen lakukan, resiko Tanggung sendiri. tanggung sendiri, tapi tepot dipikir. Oke, cara gue wes. Terus di data-data juga yang pernah aku baca, pubertas sih, anak-anak muda yang misalkan dia keluar, dia tuh bisa jadi tuh pembawa karier, pembawa karier, menjadi karier misalkan. Ketika dia pulang dari luar, misalkan ketemu teman-teman kan, kayak gini Mas. Iya. Nah, pulang dia ketemu orang tuanya atau dekat, nggak jauh banget, ngomong-ngomong itu dekat gitu apa, itu bisa nular ke orang tuanya itu. Ini yang corona berarti ya? Dan kita bahas corona Iya. dari tadi. Kirain bahas umroh. Enggak. Haji. Jangan sensitif. Jadi itu gimana? Itu gimana? Kan kita sebagai anak muda kan juga perlu explore juga kan ya dari itu. Ya itu kita bener yang kemarin kan apa namanya Pak Jokowi sempat ngomong kita harus bersahabat dengan corona. Yaitu kita memang harus jalan berdampingan. Mau sampai cepat atau lambat kita bakal berdampingan dengan yang namanya corona. Dan nggak cuma penyakit corona dulu. Kita kan sudah berdampingan dengan yang namanya DBD, TBC, malaria, Masuk angin. HIV. Ya kan? Kita hidup tuh sudah berdampingan dengan mereka. Kenapa nggak corona itu kita daftarin ke geng mereka gitu loh? Jadi sebenarnya ada kayak sensus gitu. Nggak beda di satu orang. Bencinya saya tidak bisa. Kan corona lagi songong. Corona songong karena dia nggak punya temen gitu loh. Lagi naik daun. Lagi naik daun, dia lagi sombong-sombongnya dikenalin DB mengambil corona, orang bodoh. Tapi sebenarnya tingkat kematian yang dihasilkan corona dari penyakit-penyakit lainnya itu, dari teman-temannya itu, sebenarnya tergolong masih sedikit gitu loh. Nah, sebenarnya ini menjadi stereotip yang harus kita ubah menjadi hal yang positif gitu loh. Buat kita nggak takut dan nggak takut akan corona. Ya nggak takut di sini yang dimaksudkan tuh kita tetap waspada gitu loh. Nek wong Jawa apa ngaranne eling lantas podo. Eling lawas podo. Beberapa waktu lalu tuh sempat baca-baca, baik lagi ke sosial media. Yang mana lagi coba kalau dapat informasi nggak dari sosial media bro ya? Sunca Narip tuh nyebutin tuh kalau sebenarnya tuh COVID tuh malah justru tingkat kematiannya gitu ya, lebih rendah daripada TBC. TBC malah jauh lebih bahaya dari itu. Ya katanya sih karena penyebarannya lebih cepat. TBC penyebarannya juga cepat. Oh, TBC ya? Enggak, COVID. COVID. Penyebarannya katanya lebih cepat. Berdasarkan info ya, penyebarannya lebih cepat. Dan pengobatannya katanya juga lebih cepat. Kalau TBC kan butuh terapi ini yang saya tahu ya. Itu informasi dari itu, Sunca. TBC itu butuh terapi sampai dengan 6 bulan, pengobatannya itu 6 bulan. Justru lama malah. Justru lebih lama toh. Tapi kalau penyebarannya kan TBC nggak kelihatan. Ya toh. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah COVID ini. Kenapa sangat jadi kok wow banget gitu. Menjadi sebuah bisa dibilang momok buat setiap orang. Jadi takut ngapain aja, takut buat mungkin takut ketemu temen yang lama, teman lama yang jarang ketemu. Nah itu, dan itu juga alasan kenapa kok, ya bukan alasan sih, maksudnya itu kenapa kok kita di sini nggak pakai masker. Sebenarnya dengan masker itu kita kayak merasa kita itu berjarak, ada dinding dalam kita ngobrol. Misal aku ngobrol baik kowe kak, kowe ngomong masker, ya toh. Dia itu tidak terlihat senyum asli atau senyum palsunya itu. Kan nggak tahu di balik itu semua ada apa. Seperti kita itu mengenakan topeng gitu loh. Itu Kan juga bilang itu kan kalau ngomong pakai masker tuh kan nggak sopan ya, katanya gitu ya. Ada yang bilang gitu masa?
Ada yang sih, gitu? ada sih dulu. Kalau ngomong dicopot maskernya biar dulu. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Waktu corona belum sosialisasi. Corona belum sosialisasi. Gimana nih? Oh, Mas Surip gimana Mas Surip? Surip. Santai, kayaknya santai bos. Ini bahasa apa tadi? Masker. Mas leker paimo. Tapi kan gini, masker kan kalau bisa dibilang bisa dalam arti itu menanggulangi orang yang dekat gitu kan ya. Kita deketan ngomong gitu, masker. Nggak tahu misalnya dia batuk itu kan bisa. Terus dari TBC sendiri ini bisa TBC dulu misalkan. Itu penyebarannya itu kalau misalkan aku baca itu tuh lewat udara ya. Nah salah satunya kan pakai masker. Tapi sebelumnya kan WHO ada statement aturan bahwa yang mengenakan masker adalah yang sakit, Ya. ya kan? Ya. Tapi kenapa kok sekarang yang nggak sakit juga pakai gitu loh? Dan sempat simpang siur juga harga masker Ah. naik. Tapi sekarang udah mulai turun. Udah mulai turun. Udah mulai biasa aja dijual di supermarket, minimarket terdekat ya dari rumah ya. Ya seperti minimarket yang selalu sebelahan, ya kan? Tapi beda warna. Oh siap, benar. Oh, yang namanya Indo April. Indo April. Indo Juni. Indo Iya. Juni. Ya, Pak. Tuh. Kamu gimana tentang masker gitu kan? Sebenarnya perihal masker itu baik dirasakan atau enggak, dari statement pertama kan boleh dipakai ya. Terus statement kedua nggak boleh dipakai kalau nggak sakit. Nah, sebenarnya balik lagi ke statement pertama, ya kan penularan COVID-19 ini kan melalui apa namanya? Melalui Cairan yang ada di tubuh kita kan. Ya. Salah satunya kan kalau misalnya kita meludah, kalau nggak kita bersin, ya nggak kayak gitu. Nah, kan emang paling efektif itu kan emang pakai masker gitu loh. Nah, sedangkan yang lagi maraknya ini adalah fenomena perpindahan dari pakai masker sama nggak pakai masker gitu loh. Nah, itu yang dibingungkan. Kenapa harus berstatement berbeda gitu loh, berbanding terbalik kan jadinya. Dan itu menimbulkan persepsi yang agak rancu di masyarakat gitu. Masyarakat bingung nih mau milih statement yang mana gitu. Jadi nggak bisa disimpulkan ada kebiasaan baru. Ada kebiasaan baru. Iya. Kebiasaan baru yang misalkan yang biasa kita lakuin, terus ini ada ini kita harus digunakan seperti ini. Lo untukmu ada sabelir. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau misal gini, sebenarnya itu kalau kita masih gini-gini terus, kalau misal gini-gini terus, malah selfie. Nah, kalau kita masih gini-gini terus, Lah sambelnya bos. bermangan ayam bakar, wis. Kalau kita masih gini-gini terus tuh, lama-lama juga kehidupan kita berubah dari kehidupan sosial, ya kan? Terus ya semuanya lah berubah. Semuanya berubah. Kebiasaan kita menjadi sedikit terhambat dan muncul sesuatu yang baru. Menyangkut di bulan seperti ini, nah kita juga mau lebaran kan ya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang misalkan lebaran itu yaitu apa? Mudik. Ini udah nggak boleh. Momen yang indah tapi Momen yang indah Tapi tertunda. Nah, itu. tapi kan oke, lanjut aja sih. Gimana nih bro, kita lebaran kan alhamdulillah nih musim semua sih ya, puasa semuanya. Nggak bisa ketemu sanak saudara, nggak bisa ketemu eyang, nggak bisa ketemu Ya orang tua pacar. belum. Oh belum. Kan semuanya sibuk masing-masing ke keluarganya masing-masing. Kan udah punya kehidupan masing-masing. Gimana? Berarti kan kayak dilarang mudik. Kita nggak boleh mudik nih. Kita nggak boleh mudik. Sebenarnya poin nggak boleh mudik tuh bukan poin sebagai pembatas sih. Maksudku di sini dengan adanya tidak mudik pun kita juga memutus rantai persebaran dari corona ini gitu. Nah, tapi yang perlu disadari di sini balik lagi ke statement yang kita sebelumnya. Karena
adanya corona ini kita ambil positifnya aja lah. Ya kita bisa lebih apa ya, mensyukuri apa yang ada. Nah, terus kita bisa juga lebih meminimalisir ataupun memutus rantai persebaran itu sendiri kayak gitu. Salah satunya bisa lewat Zoom gitu ya sih. Oh, Kalau Zoom bukan mudik. Kecuali Zoom bisa jadi kayak Jumanji. Itu Saya nggak bilang apa-apa. Zoom lah, teleconference. telekonferensi. Oke, Tapi siap. lebih enak. Tapi ya ngomong-ngomong mudik ya. Nah, Iya, iya. mudik. Kemarin Ngomong-ngomong, itu ada Apa? berita Heeh. yang kamu baca buat di salah satu berita media online. media online. Ada Apa namanya, foto Mm. yang di situ menampakkan bahwa di suatu bandara di Indonesia ada antrian. Oh, yang di Suta itu. Ya mungkin lah di situ. Iya, iya. di salah satu Ada. bandara di Indonesia. Di Indonesia Sempat viral lah itu ya. ada antrian di situ. Kok nggak ada physical distancing ya di situ? Oh iya sih. Ya kan? Benar-benar. Nah, apakah dengan kita mudik lewat udara itu bisa aman gitu loh? Ya kan? Iya, Bang sih boleh. Nek kowe lewat sepur. Piye? Sebenarnya bukan masalah jalur distribusi jalur transportasinya pakai apa sih, cuman yang perlu digarisbawahi ini kan dengan berkumpulnya orang banyak itu ya enggak. Nah, itu kan berbanding terbalik dengan peraturan yang ada gitu loh. Sedangkan peraturan yang ada kan kita harus tetap physical distancing gitu loh. Iya. Menjaga jarak seperti itu, menghindari kerumunan. Apakah itu terus kan itu kan bisa jadi buat masyarakat itu jadi kasarannya ini. Alah apa toh PSBB? Alah apa toh pembatasan apa sih physical distancing mau ning kono wedo dempet-dempetan kok, ya kan? Nah, ngomong tentang PSBB itu hampir semi-semi dikit sama kayak lockdown tadi. Lockdown kalau misalkan pembatasan lebih tepatnya kalau di kota kita kan kita di Semarang nih, Ah, PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. ya. Saya suka maksudnya dalam arti itu aneh juga kan aku masih siaran nih. Gang masuk awal ke tempatku siaran tuh ke tempat radio tuh ketutup. Jadi aku harus lewat belakang gitu. Cuma daerah itu toh dilakuin PSBB. PSBB PKM ya? Kalau sekarang PKM. Nah, tapi tuh sebenarnya tuh aku lihat di statement Bapak Presiden kita tuh nggak ada suruh gitu sebenarnya tuh. Sebenarnya kalau apa sih lockdown? Lockdown Nggak ada atau lockdown. yang dibolehkan kan kita physical distancing. Jadi emang benar-benar jauh, jarak jauh nih misalkan. Sebenarnya physical Agak distancing. ganggu sih sebenarnya itu. Iya, physical distancing, PSBB, PKM Mm-mm. itu adalah akar dari lockdown. Jadi lockdown itu bukan dibikin nama, namanya disamarkan menjadi PSBB, jadi PKM, physical distancing, Turunannya WFH, gitu. Jadi kesannya nggak yang langsung ditutup gitu. Terus sekarang kan orang Indonesia itu yo ya nek menurutku ya suruh kerja di rumah aja masih ada yang di luar, ya kan? Itu karena apa ya? Karena kebutuhan ekonomi, gitu. Ya sih bisa dibilang negara kita tingkat perekonomiannya belum setinggi dengan negara-negara lain, kalau bisa dibilang seperti itu. Ya kayak misal kalau sekarang gini lah, misal PKL, suruh jualan di rumah, ya toh? Suruh jualan di rumah, ya nggak bisa toh. Gojek, maksudnya ojek online, suruh dari rumah, ya ora iso, Nah, iso bos, angel. Terus sing rasa sing wong kerja wis catang rongan itu di rumah kurangi stres itu kan harus keluar. Soalnya sudah kebiasaan seperti itu gitu. Nah sebenarnya kalau misal apa namanya, kalau mau ini berakhir, kalau menurut saya sebenarnya bukan ahlinya juga, tapi kalau menurut saya ya udah itu ada benernya statement Pak Joko Widodo itu ada benernya. Kita harus bersahabat dengan corona. Ada di penghujung acara enaknya. Kalau di penghujung acara kayak ini enaknya kasih kesimpulan buat pembahasan di malam ini apa. Terus kita kasih maksudnya apa namanya? Kayak ajakan untuk semua yang nonton ini mungkin dari awal sampai akhir bisa mulai bareng Sinchan, Ari, Satrio, bisa mulai siapa dulu serah.
Simpulan. Dari pembahasan ini semua. Jadi kesimpulannya adalah takut jangan, tapi waspada boleh. Dan yang terpenting adalah balik lagi. Hashtag aku cinta COVID. Hashtag matikanlah TV-mu. Arif, kalau ada apa? Oke, kalau dari aku sendiri mengutip dari kata-kata Antoni Ismail, salah satu pendiri, bukan salah satu sih, emang pendiri kelas pagi ya, kelas pagi. Antoni Ismail tuh pernah bilang kalau yang namanya kreatif itu adalah sebuah definisi kreatif tuh gimana caranya kita untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Nah, baik itu gimana solusinya, ya sebenarnya itu cocok untuk diterapin dengan judul siasat seni dalam pandemi. Gimana kita pekerja seni itu harus kreatif kayak gitu loh, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh ya kita bikin video sharing diskusi kayak gini, kita mencoba menyampaikan apa yang kita rasakan juga ke khalayak umum kayak gitu. Dan kita juga gak cuman isinya sambat tok, yo kita sadar bakal ada yang lebih dari ini kan termasuk cobaan gitu loh, dan yang kuasa pun pasti bakal ngasih kita lebih-lebih setelah inilah, amin ya Allah. Amin. Nah, oke, sekian dari Mamah Dede kayak gitu. Satrio mau nyampein dulu? Oh iya. Satrio. Kalau saya sih, kalau misalnya ada berita baru, walaupun di TV maupun di HP maupun di Instagram, media sosial dan lain-lainnya, itu harap dicermati dulu, dipahami dulu, kita bacain dulu bener apa enggak. Kalau enggak ya udah lewat. Tapi kita juga terima kasih kepada Corona, karena dengan adanya Corona pekerja seni ini menjadi lebih kreatif. Contoh salah satunya di desain nih, saya melihat orang-orang desain itu tidak, dengan adanya Corona dia tidak, maksudnya enggak ya udahlah tutup laptop, enggak, malah dia justru membuka laptop, membuat desain itu masker. Iya. Dan dia dijual, dan hasil uangnya itu disumbangkan untuk APD. APD itu. Saya juga salut, dan terutama juga untuk kepada musisi. Dia lebih dari adanya Corona, dia lebih kayak erat dengan fanfest-nya. Jadi dia bikin live bareng Instagram, dia bikin erat dengan fanfest-nya, dia berbicara dengan itu dan nyanyi kolaborasi gitu, dipanggilin satu-satu lewat Instagram itu. Saya juga berterima kasih kepada Corona, jadi mungkin bisa lebih kreatif lagi sih. Itu aja sih. Gak mungkin. Ya tambahin. Tambahin apa? Tambahin. Kita juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas korban yang meninggal karena corona. Ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin. Dan almarhum atau almarhumah juga diterima di sisi Allah. Amin. Mungkin itu sekian yang udah disampaikan semua. Aku tuh sama kayak semuanya sih ya, kayak Sinchan, Arif, sama kayak Satrio. Yang penting tuh kalau aku sih kalau ada berita itu dicermati dulu, jangan langsung di-share, dan jangan lupa cuci tangan. Nah itu cuci tangan, terus cuci tangan, bukan yang lain. Dan makasih juga untuk semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami berempat ini memberikan segala informasinya. Baik lagi tuh kami semua tuh adalah manusia, tuh nggak ada yang sempurna, benar nggak sih? Iya, benar. Segala data yang kami ucapkan atau misalnya kata-kata yang bisa kami menyinggung hati, kami juga mohon maaf apabila ada terjadi itu ya. Oke. Dan mungkin teman-teman jangan lupa untuk subscribe, karena kita kan ada konten-konten berikutnya, apalah ditunggu aja. Dan subscribe aja karena kan itu ya, banyak konten-konten menarik nih ini ya. Kita bakal upload nggak tahu kapan ya, tetap ditungguin aja, Pantengin aja, jangan lupa like-nya juga. Kalau nggak like juga nggak apa-apa. Kita juga bikin konten lain selain Birai, mungkin gak cuma Birai aja, mungkin konten lain mungkin selanjutnya lebih suka sih, yang bisa menghibur semuanya. Mungkin di waktu luang masa suntuk gitu enak nih dengerin nonton Doke TV. Jangan lupa nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan lonceng, nanti ada di sini. Ya mungkin setelah ini kita bakal ada lagi Birai 2, mungkin dengan bintang tamu yang baru
Ah, Duit update ya, update ya. jangan sebutin lah. Jangan. Ya, rahasia, pasti rahasia. Ya, makasih ya, udah cukup ya mungkin ya malam ini ya. Makasih semuanya, Sinchan, Arif, Satrio, Thank you. Thank you. Dimas, Kukuh juga semuanya. Doke Support TV. system. Tesar. Selalu support karya anak lokal sih ya. Ya. Aku pengen kita ngucapin bareng-bareng topiknya kita siasat seni dalam pandemi dong. Oke, Oke, yuk. ada MotoGP. Iklan. Oke, yuk. Ngucapin bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Siasat seni dalam pandemi. Hehehe.